Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Kompen Krosa. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Jindar Pihartanta dan teman saya Sulistyo yang pada pagi hari ini akan memandu jalannya talkshow yang kalau sehari-hari menika Bapak Ibu mungkin sering sok ngobrol-ngobrol kali tetangga nggih Bu nggih. Kadang sok gibah gitu Bu. Nah, gibah menika rasan-rasan. Lah, hari ini kita juga rasan-rasan. Dosa Mas. Rasan-rasan. Rasan-rasan dosa mboten Bu? Dosa. Dosa, tetapi hari ini mugi-mugi tidak dosa karena sing dirasani menika ilmu tentang apa Mas? Ilmu tentang hemodialisa dan CAPD khususnya Nah, yang dirasani menika ilmunya. Pokoknya hari ini full panjenengan bisa ketemu dengan narasumber yang tidak asing lagi. Beliau sangat expert di bidangnya. Wonten Dr. Nugroho, Dr. Nugroho spesialis penyakit dalam sekaligus instalasi dialisis RS Jogja dan salah satu perawat HD sekaligus perawat CAPD ada Mbak Eti. Menika nggih. Jadi hari ginjal menika diperingati sedunia Bu karena saking fungsi ginjal menika luar biasa nggih Bu nggih. Hanya kita memiliki ginjal 2, nek ginjalnya mogok nggih ternyata repot gitu Bu. Makanya tanggal 12 Maret menika hari ginjal sedunia. Maka dari itu pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan seperti ini, salah satunya juga untuk memperingati hari ginjal sedunia. Kami juga tidak lupa menyapa seluruh warga masyarakat Jogja khususnya dan pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, wabil khusus bagi pasien-pasien hemodialisa di RS Jogja karena acara ini live di ruang HD ya dokter ini. Jadi benar-benar live di ruang HD. Bapak Ibu, langsung masuk saja ke sesi yang pertama untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami kumpulkan. Monggo Mas Sulis. Nggih. Mungkin langsung aja, Cok. Kita untuk sekarang ini kenapa sih kita sering sekali melakukan edukasi tentang khususnya loh ini di samping hemodialisa, khususnya kita sering mengadakan edukasi tentang CAPD. Apakah rumah sakit kita ini sudah siap untuk CAPD? Itu monggo. Nggih, matur nuwun Mas Jindar, Mas Sulis nggih. Sebelumnya saya mewakili dari Rumah Sakit Jogja mengucapkan selamat pagi buat masyarakat di Jogja dan sekitarnya dan juga khususnya kepada para pelanggan untuk dalam pelayanan hemodialisa di Rumah Sakit Jogja. Selamat pagi, salam sehat, salam Kompen Krosa. Kita ingat, Kompen Krosa adalah komunitas, keluarga, dan penderita gagal ginjal kronis dengan dialisa. Dulu dikatakan hemodialisa, dulu 2-3 tahun yang lalu, tapi sekarang kita rubah menjadi dialisa. Karena apa? Karena dialisa artinya ada 2 unit yang harus kita cermati, yaitu hemodialisa dan CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Kalau orang awam mengatakan cuci perut, nah, cuci darah lewat perut, nah gitu. Nah, di Rumah Sakit Jogja, alhamdulillah sekarang sudah bisa melayani 2 terapi pengganti ginjal. Kembali lagi saya ingatkan, kalau pasien dengan gagal ginjal kronis itu biasanya sudah disarankan untuk mendapatkan terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal yang permanen itu artinya diganti, yaitu dengan transplantasi ginjal. Ya, tapi apapun juga itu buatan manusia, sehingga mungkin tidak permanen seperti yang dibikin oleh Gusti Allah. Ya, tak? Ya. Yang kedua yaitu hemodialisa, yaitu yang itu dengan menggunakan alat. Nah itu nanti ada kelebihan, ada kekurangannya. Yaitu seperti yang sekarang yang nyuwun sewu di ruangan ini ya disebut dengan hemodialisa. Yang ketiga yaitu cuci lewat perut, yaitu dengan CAPD, yang dengan singkatannya Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Nah itu mungkin. Jadi sudah ada bayangan ya, tadi di prolog mukadimah juga sudah disebutkan oleh Mas Sulis bahwa 3 terapi pengganti ginjal menika ada 3.
Yang pertama transplantasi, yang kedua hemodialisa, yang ketiga CAPD gitu nggih. Ya. Lah menika ada pertanyaan lagi Pak Dokter sama Mbak Eti. pripun? Bagaimana tuh konsepnya tentang hemodialisa dan CAPD menika? Kalau pasien di sini kan sudah tahu nggih tentang hemodialisa, sudah tahu karena kita bergelut dengan hemodialisa. Terus bagaimana dengan konsep yang CAPD menika yang disebut cuci perut tadi menika? Oh ya, nanti mungkin bisa ditambah kalau untuk dalam perawatannya untuk Mbak Eti ya. Tapi mungkin saya sedikit memberikan gambaran bahwa tubuh kita itu ada yang disebut dengan perut. Nah, di perut ini ada namanya kantong. Jadi perut kita itu tidak mabyuk di sini enggak, tapi ada kantongnya. Nah, kantongnya itu ada beberapa lapis. Nah, antara lapis itu ada yang disebut dengan ruang. Artinya seperti ini ada ruang yang disebut dengan ruang peritoneum, Mas. Nah, ruang peritoneum itu yang untuk melakukan pencucian. Artinya alat yang sekarang dipakai di mana, yang kita pakai di ruangan ini itu diganti dengan perut di ruang peritoneum itu yang untuk menyaring, menyaring racun-racun yang berikan uremik itu tadi. Nah, itu salah satunya konsepnya seperti itu, konsep untuk CAPD. Artinya kita menggunakan ruang peritoneum, ruang yang di perut untuk melakukan dialisis. Nah, itu nanti yang utama nanti kalau ini dengan perut, artinya yang utama pasti yang punya perut. Iya toh? Iya. Nah, itu yang punya perut. Artinya dengan istilah harus mandiri dalam perawatannya berikutnya. Nah, nanti Mbak Eti bisa menceritakan perawatannya sih apa tuh maksudnya. Nah, mungkin itu. Monggo Mbak Eti. Iya. Terima kasih Dr. Nugroho. Ini benar ya yang telah diungkapkan Dr. Nugroho tadi. Saya hanya menambahkan saja. Nah, dari CAPD sendiri itu adalah Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Jadi konsepnya adalah dilakukan cuci darah dengan cara memasukkan cairan dialisat ke dalam rongga perut itu tadi Bu Bapak. Kemudian cairan itu akan dieramkan kurang lebih 6 jam atau sesuai dengan advis dokter. Setelah itu cairan yang ada di perut tadi dikeluarkan lagi Mas. Nah, jadi nanti pas cairan yang ada di perut keluar itu akan berisi zat-zat sisa yang harusnya dibuang beserta kelebihan cairan. Nah, pada saat ini sudah keluar tuh cairannya, itu ada momen kita memasukkan lagi. Memasukkan lagi kurang lebih butuh waktu 10 menit, setelah itu kita bisa aktivitas lagi. Karena cairan itu memang ditinggal Bapak Ibu di sini, dieramkan 6 jam. Nah, itu berlangsung selama 24 jam. Jadi cuci darah perut itu lebih intinya berkesinambungan terus menerus. Jadi kita punya kesempatan 4 kali dalam sehari untuk mengganti cairan. Seperti itu. Nanti ada kateter atau selang yang dipasang di perut sebagai medianya untuk memasukkan cairan tersebut. Begitu. Jadi intinya gini ya Mbak ya, pasien nggak perlu ke rumah sakit dong. Oh iya. Berarti harusnya lebih enak ya. Paling ke rumah sakit, oke lah ke rumah sakit, tapi berarti durasinya mungkin lebih lama ya, 1 bulan sekali mungkin. Dan kalau lewat perut kan otomatis dia masuk cairan lewat perut, dia melalui operasi ya Mbak ya. Iya. Berarti nggak setiap kayak pasien hemodialisis ini dilakukan suntik-suntik terus. Betul, gitu ya Mbak? Mas Sulis, iya. Oh, Jadi Jadi yang takut jarum itu bisa memilih terapi ini kalau memenuhi kriteria. Iya, jadi tidak perlu disuntik seminggu 2 kali, harus datang ke rumah sakit bolak-balik, tidak. Jadi meringankan ya, jadi bisa dilakukan sendiri di rumah, dikerjakan sendiri, nanti tiap bulan akan kontrol untuk mengambil cairan. Jadi nanti pasien itu kita beri stok cairan sebanyak 120 untuk 1 bulan. Wah, mantap nih. Nah, mungkin saya nambahi ya. Ya seperti yang tadi Mbak Eti katakan itu betul. Ya, artinya karena dengan ini kita bisa mengambil suatu hikmahnya bahwa CAPD butuh kemandirian pasien. Ya, artinya kalau kita seperti kita tuh makan itu kan mandiri ya, kan enggak perlu tiap hari kita didulang gitu, enggak toh. Ya makan. Artinya nanti perlakuan
CAPD itu seperti kita itu makan. Ada siang, ada sarapan, akan makan malam. Ya, jadi Sudah nanti terjadwal ya, Dok? Iya, terjadwal. Pagi ganti cairan, siang pada waktu isoma ganti cairan. Ya toh, nanti sore sebelum sholat ganti cairan. Nanti malam ganti cairan. Dan itu awalnya kesannya kayak orang naik sepeda latihan. Mungkin sempat jatuh. Ini, tapi lama-lama lancar, malah ngebut, malah ngetrek. Artinya yang kita ambil itu jangan awalnya. Awalnya pasti orang akan berpikir, oh gek kok ora iso. Gek kok infeksi, ya itu semua itu punya resiko, ya. Tapi CAPD punya kelebihan. Saya bukan mengatakan hemodialisis jelek ya. Hemodialisis ada kelebihan. Ini hanya dari satu sisi, dari pilihan gitu. Nah, CAPD itu satu. Yang jelas ginjal kita itu selalu dicuci oleh tubuh kita sendiri. Selama 24 jam kali 7 hari gitu. Ya toh? Iya. Ya enggak? bersinar. Ginjal jenengan kan dicuci sama dirinya sendiri. Nah, tapi karena terbeban dengan nikmat yang diberikan oleh Gusti Allah dan kita diberi gangguan gagal ginjal, kalau dengan hemodialisa hanya bisa seminggu 2 kali. Nah, ya toh, sehingga nanti padahal butuh ginjal itu dicuci terus. Wong kita hidup ini kan ginjal itu kan kerja terus. Nah, tapi karena dengan ini ternyata diberi kesempatan seminggu 2 kali. Tapi kalau dengan CAPD yang tadi itu ya terus dalam waktu setiap hari kan dicuci, tapi dibantu oleh dirinya sendiri, atau mungkin dibantu oleh orang di sampingnya, tapi yang betul-betul telaten gitu ya. Dan itu tadi yang dikatakan tidak ditusuk-tusuk, ya no, wong ming diganti cairan, tusuk yang sekali pada waktu pemasangan. Nah itu jadi artinya ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Nah, kalau hemodialisa kelebihannya apa? Ya jelas datang, tidur, dilayani, pulang, nah selesai. Ya itu artinya semua ini, itu semua punya kesempatan yang sama. Tinggal mana yang nyaman, mana yang tidak nyaman diambil gitu. Ya, mungkin itu dulu. Mungkin ya. Dan ini tadi seperti dijelaskan Mbak Ekti, waktunya pun nggak lama saat pergantian ya Mbak Ekti ya. Jadi lumayan baik, sebetulnya nggak terlalu repot juga karena tadi sekitar 10 menit ya sebetulnya waktunya. Totalnya 30 menit. Oh, 30 menit. Iya. Nah, 30 menit. Ya nggak terlalu lama. Ya kesannya isoma, istirahat, sholat dan makan siang. Oh, betul sekali. Ya toh? Mirip-mirip. Kalau- Istirahat ganti cairan, sholat Kalau baru sudah makan. terbiasa sudah seperti makan itu ya Dok ya? Iya, Oh, kayak oke, orang makan oke. itu sarapan, ya makan siang. Ya awal dulu kita makan ya didulang. Iya. Iya toh? Didulang meletrek-meletrek gitu. Tapi lama-lama 2 piring. Artinya itulah, artinya kita belajar dengan terbiasa, lama-lama menjadi suatu kebiasaan. Oke, Bapak Ibu, yang jelas tidak perlu khawatir karena di awal-awal pasti ada pendampingan dari tim dialisis RS Jogja itu gitu. Oh, iya. Dan rasan-rasan menika Dok, menika ditanggung BPJS mboten Dok? Alhamdulillah untuk cairan sedoyo itu ditanggung BPJS dan Rumah Sakit Jogja sudah bekerja sama dengan BPJS. Ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Dan kalau dengar-dengar kok Rumah Sakit Jogja menika dipilih dari kementerian ya Dok nggih. Nggih, Untuk terus. CAPD menika Dok, Ya. Bapak Ibu. Selanjutnya Dok, menika rasa penasaran menika gibah tentang ilmu menika semakin anu gitu nggih. Semakin menggelora. Menika Dok. Ada pertanyaan Dok yang dari masyarakat awam ini Dok. Kenapa toh kok harus dilakukan cuci darah? Jadi bagaimana keadaan ketika orang itu terus tiba-tiba divonis, wah ini anu ginjalnya mogok ya harus cuci darah. Seperti itu Dok. Ye. Bagaimana? Ya, itu matur nuwun Mas Jindar. Sesuai dengan tema yang sekarang ya, apa? Kesehatan untuk apa? Kesehatan ginjal untuk semua. Terus subtemanya
mempersiapkan yang tidak terduga dan mendukung yang rentan. Dan mendukung yang rentan. Itu artinya kita tidak bisa menduga bahwa kita itu kena gangguan ginjal. Itu disebut dengan akut. Nah, tapi kalau yang menyiapkan yang rentan itu berarti mencegah jangan sampai kena gagal ginjal yang kronis. Ya toh? Salah satunya yaitu misalnya punya riwayat diabetes, punya riwayat hipertensi, punya riwayat batu yang tidak dikendalikan, atau yang satu lagi mungkin juga riwayat memang sudah diberikan dari sananya tentang kista ginjal. Itu salah satu bisa membuat gagal ginjal. Jadi kalau pas kebetulan ada pasien yang kebetulan diberikan uriumnya tinggi, urium tinggi misalnya di atas normal, kreatinnya di atas normal, tapi HB-nya juga tetap bertahan, artinya mungkin sesaat. Itu mempersiapkan yang tidak terduga. Nah, salah satunya karena penyakit infeksi. Dengan kita tahu bahwa infeksi yang paling sering mengganggu itu yang sekarang itu cuaca disebut dengan infeksi virus tikus, leptospirosis. Kenting tikus gitu. Ya, leptospirosis itu yang salah satu yang dikhawatirkan kalau serangan ke ginjal. Tapi sifatnya akut. Akut itu mendadak, serangan membuat pasiennya tidak bisa kencing, tapi kalau dikendalikan membaik. Nah, itu artinya itu mempersiapkan yang tidak terduga. Jadi kita rumah sakit ini siap enggak? Siap, karena ada hemodialisa. Nah, dan tadi itu rentan apa? Dan mendukung yang rentan. Mendukung yang rentan. Mendukung yang rentan itu apa? Mencegah jangan sampai kena gagal ginjal kronis. Sehingga pasien-pasien yang dengan DM, diabetes mellitus, dengan hipertensi, dengan batu disarankan untuk segera mengendalikan. Nah, sehingga jangan sampai kalau uriumnya naik, kreatinnya naik, dihitung dengan laju filtrasi ginjal, gampangnya itu istilahnya, itu jangan sampai di bawah 15%. Kalau 15% artinya apa? Fungsi ginjal itu tinggal 15%, sehingga dia disebut dengan gagal ginjal kronis yang sudah stadium 5, artinya itu wajib terapi pengganti ginjal. Nah, itu yang itu konsepnya di situ, sehingga jangan sampai kita itu kemampuan filtrasi itu penyaringannya ginjal, artinya kemampuan fungsi ginjal jangan sampai kurang dari 15%, itu sudah wajib. Di bawah 30 waspada, 45 waspada, kalau baik ya di atas 60 itu aman. Nah, itu mungkin itu Mas Sulis. Oh ya. Ini saya masih tertarik dengan yang itu tadi dok, yang CAPD dok. Misalkan nih di dalam salah satu pasien ini ada yang tertarik untuk melakukan CAPD. Nah, itu alur yang bisa ditempuh pasien tersebut seperti apa? Jadi mulai dari mana gitu? Mungkin Mbak Iti aja ya. Baik dokter. Ya. Untuk pasien-pasien yang berminat dan yakin nih saya mampu nih gitu ya untuk melakukan CAPD, maka kita sarankan untuk ke poli penyakit dalam menemui Dr. Nugroho. Beliau nanti akan melakukan seleksi pasien ini mampu atau tidak. Jadi pasien itu harus mampu, lingkungannya harus sehat, dan pasien harus mau untuk menjalankan pelatihan yang intensif dan mau untuk mengikuti prosedur perawatan CAPD yang sudah ditetapkan. Jadi kalau sudah memenuhi syarat sesuai dengan kriteria, maka Dr. Nugroho akan merujuk internal ya dok ke poli bedah. Nanti oleh dokter bedah akan dijadwalkan untuk dipasang kateter. Selanjutnya pasien nanti atau keluarga datang ke TPPRI untuk mendaftar untuk rawat inap begitu Mas Sulis. Jadi sebetulnya sangat mudah sekali ya prosedur alurnya itu. Yang jelas kalau ada Bapak Ibu yang tertarik untuk melakukan pemasangan CAPD, cukup datang ke poli dalam dan nanti selanjutnya Pak Nugroho yang akan menyeleksi itu. Artinya bahwa yang akan kita lakukan itu harus kita persiapkan.
Jadi tidak bisa ujuk-ujuk, dok saya pengen CAPD, kapan ya? Enggak. Artinya kita harus edukasi dulu, keluarga harus disiapkan, ya toh? Iya. Karena persiapkannya tidak hanya diri kita sendiri, tapi harus juga dengan pendamping. Nah, satu pendamping, yang kedua tempat. Nah itu penting karena nanti jenengan misalnya pasiennya itu setuju tapi nyuwun sewu ya, tapi rumahnya hanya tipe 21, tidak ada tempat untuk nyimpen cairannya, bahkan ya repot. Nah artinya harus disiapkan karena nanti minimal di rumah itu ada tempat yang bersih untuk menyimpan cairan itu, karena cairannya itu mungkin ya sebesar 2 liter itu. Nah itu isinya nanti jumlahnya 120. Sehingga nanti kesannya jenengan itu kayak tukang stok cairan. Jadi kurang cairan juga suruh minum. Enggak, artinya itu butuh tempat, itu satu. Kayak nimbun barang ya, gitu ya. Kayak jadi penimbun barang gitu. Tapi legal. Enggak masalah. Ya, satu, yang kedua sama tempat yang harus bersih, tempat bersih gitu loh. Bersih itu bukan steril, enggak usah. Yang penting bersih. Nanti ada kriterianya mungkin yang itu ya, bisa diterangkan nanti Mbak Eti ya. Yang penting CAPD itu harus kita siapkan dengan betul-betul jenengan siap gitu. Karena apa? Kalau kita sudah pasang alat yang di perut ya, itu yang disebut dengan kateter tank top-nya itu, dan kateter ini prinsipnya akan bisa di sini seumur hidup karena dia dari titanium. Ya, jadi dia tidak ada problem selama tidak ada sesuatu yang mengganggu alat yang tertanam di perut itu akan dibawa seumur hidup gitu. Habisnya seumur hidup tuh tidak bisa dicopot. Oh ya bisa, tapi harus dilakukan tindakan juga dengan operasi gitu. Nah, jadi betul-betul disiapkan itunya. Nah, nanti saya kalau jalan kelewer-kelewer dok, ya toh? Enggak, paling segini panjang tapi bisa ditutup pakai ada sabuknya, ada nanti. sabuknya, ada tempatnya khusus. Tapi nanti ada proseduralnya yang lain. Nah nanti tinggal nanti kesepakatan dengan tim CAPD yang dibandingani sama Mbak Eti sama Mbak Murti. Nah nanti bisa saling berdiskusi. Kita siapkan, ya. Tapi yang penting mau dan punya niat. Nah itu mungkin itu Mas Sulis, Mas Dindar. Berarti bisa disimpulkan ya Dr. Nugroho bahwa selang tadi itu karena terbuat dari titanium jadi aman Bu untuk jangka panjang. Aman. Jadi nggak perlu khawatir ada pertanyaan, wah engko gegek. Ya. Setelah kita tahu ilmunya, gegek menikah terus bisa kita tepes. Ya, berarti boleh. Bermanfaat sekali kan Bu pagi ini, tambah ilmu nggih. Ya, nah itulah hadiah hibah kali ini. Hadiahnya seperti itu. Terus dok, kembali ke cuci darah kalau mau dok. Idealnya berapa toh cuci darah yang dilakukan misalnya dengan fungsi ginjal yang 15% tadi ya, dok? Ya kalau kita mau ngomong idealnya, ya kita harus melihat dasarnya dulu. Sebetulnya ginjal itu seperti apa atau diberikan oleh yang di sana itu, karena ginjal itu punya fungsi yaitu mengeluarkan racun-racun di tubuh kita. Racun itu dalam tanda petik ya, artinya sesuatu yang sudah tidak dibutuhkan dibuang. Nah itu dalam bentuk suatu uremik. Nah itu urium kreatinin. Nah itu dilakukan oleh ginjal itu sepanjang hayat di kandung badan. Dan ginjal itu betul-betul dibikin tidak pernah berhenti bekerja. Ya toh, enggak pernah kok ginjalku aja tak istirahatke lho. Wah, enggak mungkin. Dia bekerja terus karena dia memang memfiltrasi atau menyaring gini. Sehingga kalau idealnya pengganti ginjalnya ya sepanjang hayat di kandung badan setiap hari.
misalnya gitu. Tapi kembali lagi kita ngomong misalnya terapi pengganti ginjalnya dengan hemodialisa. Hemodialisa itu kan keterbatasannya dengan alat, tapi yang membutuhkan begitu banyak. Di Indonesia itu hampir 97% itu hemodialisa, yang tidak hanya 5% itu CAPD. Sehingga betul-betul alat kayak ini dibutuhkan banyak orang, ya toh? Sehingga akhirnya Persatuan Pernevri itu membuat suatu perhitungan, disarankan ya sudah, berarti kalau yang baik ya aman saja itu dengan adekuasi cuci darah yang betul-betul bagus itu ya seminggu 2 kali dengan lamanya 5 jam. Nah, itu sehingga itu minimal, sehingga adekuasi hemodialisa itu akan tercapai. Ya karena apapun juga kalau kita ngomong tentang hemodialisa, kita sekarang ke hemodialisa ya, itu adekuasinya yang penting. CAPD adekuasi ya, tapi di hemodialisa itu betul-betul adekuasi itu yang penting-penting harus dengan kendalikan. Karena juga hanya kita diberi modal seminggu 2 kali. Nah, itu adekuasi. Nanti banyak faktor yang lain, tapi adekuasi artinya bagaimana nanti filtrasi penarikannya, lamanya itu. Karena sering-sering saya melihat itu pasien itu sok-sok mengeluh, dok kemarin saya hanya bisanya 2-3 jam gitu. Nah 2-3 jam ya adekuasinya enggak tercapai gitu loh. Dampaknya ya pasti nanti overload cairan misalnya. Ya toh akhirnya apa? Uremik yang harusnya dibuang tapi akhirnya tertimbun minimal kalau yang terbuang lewat darah kan terbuang, tapi yang dia sudah nyangkut ke ke kulit ya pasti gagal ginjalnya, menyebabkan apa yang disebut dengan pruritus atau gatal. Nah itu misalnya kalau adekuasinya tidak bagus, dampaknya apa? Bisa hipertensi, bisa hipotensi, nah, bisa akhirnya membuat orangnya atau overload ya jadi bengkak ya Mbak Iti ya. Nah, gitu Mas. Sehingga betul-betul kalau bisa ya sebanyak-banyaknya dicuci itu tuh, tapi ada keterbatasan tadi itu. Sehingga kalau memang kita diberi kesempatan 2 kali seminggu, betul-betul gunakan kesempatan itu. Banyak pasien itu yang minta, dok saya 1 kali seminggu aja ya. Gitu. Ya, tapi asal dengan adekuasinya betul ya silakan. Tapi kalau enggak, karena nanti adekuasi itu apa ya, hasil dari cuci darahnya itu yang maksimal. Nah itu outcome-nya ya Mas Jinda, Mas Sulis ya ya Mbak Eti ya. Nah, sehingga nanti Mbak Eti itu dalam fase apa itu membantu dalam hemodialisa, betul-betul beliau akan membantu untuk mencapai adekuasi. Iya, berapa tarikannya, berapa lamanya gitu. Sama nanti kalau di sini Dokter Jati, Dokter Tias itu membantu. Kalau ada apa-apa nanti kita saling berdiskusi gitu. Ya, mungkin Mas Sulis. Berarti ini banget ya dok ya. Waktu itu salah satu yang memang berperan banget dalam mengaruhi adekuasi tadi ya dok ya. Oh iya. Jadi misalkan di sini ada pasien itu datangnya sering terlambat misalkan loh. Oh ya. Nah biasanya kan sering. Itu berarti kan adekuasinya otomatis berkurang bro. Ya, karena waktunya berkurang ya. Iya. Karena memang betul. Ini beda lagi cerita dengan misalkan CAPD. Kalau CAPD kan harusnya ini cucinya continuous ya, sesuai namanya itu kan continuous, jadi terus menerus. Berarti harusnya adekuasinya bisa lebih bagus ya, asal lebih terkendali. Iya, teratur gitu tadi ya. Oke, Mbak. Tertib. Nah, terus ini saya agak menggelitik sedikit tentang ini banyak masukan dari teman-teman di luar. Ada yang menanyakan untuk pantangannya sendiri untuk dari segi makanan itu pantangannya itu untuk CAPD atau untuk hemodialisa itu bagaimana sih gitu?
Ya. Monggo Mbak. Untuk Ya. makanan dan minuman itu sebenarnya untuk CAPD dan hemodialisa itu hampir sama ya. Hampir sama. Sama-sama harus membatasi cairan, sama-sama harus membatasi kalium, sama-sama harus membatasi natrium atau garam. Ya, tapi untuk CAPD sendiri itu untuk kalium itu lebih longgar Mas. Karena si perut ini tadi peritonealnya itu terus-terusan mencuci sama 24 jam. Jadi yang terbuang juga banyak. Jadi untuk kalium itu lebih longgar. Tapi untuk pastinya harus dicek dulu ya Dok ya. Kadar kaliumnya berapa, semisal rendah ya agak bebas. Tapi tetap membatasi cairan. Ya, memang untuk terapi nutrisi CAPD sama hemodialisa itu sifatnya ya karena yang CAPD itu dicucinya rutin, punya kesempatan nutrisinya itu akan lebih longgar. Nah, salah satu buktinya apa? Kita pasti kalau ginjal itu pasti mainnya di protein. Nah, protein itu kalau orang yang belum dicuci itu hanya bolehnya protein itu 0,6 gram per kilogram berat badan per hari. Berarti rendah sekali ya? Rendah sekali, karena ginjal itu paling tidak mampu kalau dia mengendalikan protein. Ya, itu. Nah, kalau sudah dicuci itu masih diperbolehkan dengan 1,2 gram protein per kilogram berat badan per hari. Dicuci dengan hemodialisa. Nah, tapi kalau CAPD masih diberi kelonggaran sampai 1,3 gram per kilogram berat badan per hari. Artinya kita biasanya kan orang gagal ginjal itu kalau kita ngomong teorinya kan cenderungnya kan kurang gizi ya. Bahan proteinnya kurang. Tapi kan apapun juga kalau proteinnya digenjot pasti nanti uremiknya naik. Nah, sehingga disarankan betul-betul protein itu harus dikendalikan. Sehingga kalau misalnya berat badannya Mas Jindal berapa? Saya 60. 60. Berarti kalau orang hemodialisa bolehnya 1,2 kalikan 60. 72. 72 itu per hari. Gram protein loh ya. Bukan gram daging, gram tempe, itu bukan, gram protein. Nah, gitu. Artinya kalau 72 kita makannya itu sarapan, makan siang, makan malam, berarti 72 kita bagi 3 paling sekitar berapa? 24 ya. Ya, sekitar itu 20 itu tuh. Sehingga setiap makan kita hanya diberi kesempatan proteinnya itu 20 gram. Sehingga nanti tinggal dihitung telur itu 1 butir berapa gram. Putihannya itu misalnya dibikin itu. Tempe sepotong ini berapa gram. Nah, itu nanti bisa untuk memberikan asupan ke badan kita. Tapi prinsipnya CAPD akan lebih longgar dibanding dengan hemodialisa. Gitu. Dan lebih disarankan ke protein hewani ya Dok ya? Iya. Dikonsumsi. Terus tadi Mbak Eti, masyarakat Jogja penasaran, apa toh kalium itu sumber makanannya didapat dari mana gitu yang mengandung kalium? Makanan yang banyak mengandung kalium itu banyak terdapat pada sayuran, buah-buahan. Jadi kalau pisang, tomat, kentang, jambu biji itu banyak mengandung kalium, termasuk kacang-kacangan juga Mas. Nah itu juga banyak mengandung kalium, makanya memang harus dibatasi untuk pasien-pasien yang menjalankan HD, CAPD juga, tapi memang lebih longgar sedikit. Tapi mungkin bisa nambahi ya, saya pengen pisang ya pisangnya dirusak. Nah, dirusak itu artinya apa? Direbus. Digoreng, direbus, itu hanya dibikin. Bukan buah pisang. Jadi sudah olahan pisang. Nah, itu akan mengurangi kandungan pisang. Misalnya kita ngomong pisang ya, ya, karena apapun juga, tidak semua kan tidak boleh kan enggak. Artinya kita betul-betul mengendalikan. Nah, itu. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Iya, menika dokter ada pertanyaan Dok dari pasien-pasien di sini. Jadi pasien itu kan kadang datang cuman terus langsung tidur, nopo mirsani TV,
Nah, menika pengen aktivitas yang bisa dilakukan selama cuci darah, aktivitas ringan. Nah, menika contohnya apa dok yang bisa Maksudnya dilakukan? selama cuci darah itu selama di apa? Proses HD. Selama proses HD. HD, hemodialisa. Ya. Ya prinsipnya kan kalau orang hemodialisa itu kan apapun juga kan terbatasi oleh tempat tidur. Tidur, ya. Ya saran saya kalau bisa harus aktif di tempat tidur. Syaratnya apa? Jangan sampai posisi pasien itu dikekang. Nah, salah satunya yang mengekang itu apa? Akses. Nah, akses. Misalnya kalau nyesewu, ada yang masih dengan akses itu jalur masuknya jarum untuk mengambil darah. Itu kalau posisinya di femoral atau yang di paha, pasien itu kan pasti bisanya tidur terlentang terus, artinya tidak bisa bergerak. Itu jadi membuat dia tidak ada aktivitas. Sehingga disarankan pasanglah akses yang permanen, yaitu dengan yang disebut dengan atriovenosan itu. Jadi avesan itu yang dipasang di sini. Ya, atau masih di sini, tapi sini kan relatif ya permanennya ya. Di sini. Tapi saran saya jangan di Selangkangan. di mana? Femoral. Femoral itu di paha, lipat paha. Nah itu, karena nanti jangan tidak bisa bergerak. Ini ya, artinya sehingga dengan aktivitas bisa bergerak, kita bisa melakukan tindakan yang sifatnya ringan. Ya kan tangannya kan paling di sini ya, itu kan masih bisa ya, meskipun tidak harus wah gitu enggak, tapi masih bisa. Tapi prinsipnya olahraga untuk pasien-pasien dengan gagal ginjal itu olahraganya yang diambil itu rutinitasnya, bukan beratnya. Kalau berat nanti pasti tidak mampu. Rutin misalnya jalan 100 meter tapi tiap hari, itu akan lebih bermakna daripada jenengan olahraganya wah aku pengen bal-balan, wah ora mungkin gitu. Gitu. Ya, artinya rutin itu yang kita ambil di situ. Satu. Yang kedua, olahraga yang melawan diri sendiri. Wah, penasaran. Nah, melawan diri sendiri itu apa maksudnya? Ya, satu, jalan kaki. Kan kalau kita berhenti tidak ada yang marah. Ya, jalan leren. Kan ada yang marah. Ya, tapi nek jenengan jajal olahraga melawan orang lain, bulu tangkis. Jangan berhenti dipisui. Pas kalah ya dok. Iya toh. Itu maksudnya. Aku kesel ya. Wah piye tuh aku ki urung rampung ya. Wah kan jadi beban. Arep mandek isen. Iya toh. Ora mandek ya wis kesel banget. Nah, dipaksa nanti ngeletak. Nah, Jadi itu enggak boleh. Jangan olahraga versus ya dok ya. Ya, olahraga yang melawan kita sendiri aja. Oke. Senam, mau berhenti ya boleh, mau terus ya silakan. Nah, gitu. Artinya kita mengendalikan kemampuan. Nah, gitu. Nah, sekarang yang paling rame goes. Orang gagal ginjal tidak boleh goes, boleh selama jadi itu tidak berlebihan. Tapi saran saya jangan bareng-bareng. Nah, bareng-bareng ya tadi Versus itu. juga itu ya dok. Waduh, ibu kasih sepuh wae sih kuat e. Aku kok wis kesel yo. Isin Wah, Oh, iya. itu tidak boleh. Gue setelah di rumah saja dengan sepeda Sepeda statis. Nah, jadi naik kesel langsung medun, layah-layah. Nah, gitu. Artinya kita mengendalikan olahraga dengan dirinya kita sendiri gitu. Nah, itu. Kirain tadi gue lah di rumah sendiri dengan sepeda roda 3 gitu. Jadi nggak perlu turun mas. Allah ya tinggal berhenti gitu. Ya itu tadi yang kita ambil hikmahnya olahraga yang gitu dengan ya. diri kita sendiri saja. Ya. Gitu. Jadi Kamus baru ya. Jadi olahraga melawan diri sendiri. lawanlah diri sendiri saat Nah, olahraga. itu, melawan diri Jadi sendiri. bisa kita ukur kemampuan kita itu Kemampuan, seberapa ya. gitu. Oke, jadi ini ada titipan pertanyaan lagi dok. Ini kebetulan masukan pertanyaan itu lumayan banyak. Salah satunya ini dok, pasien hemodialisa, ini hemodialisa yang saat ini terjadi ini, pada saat intra HD itu tekanan darah itu kok kenapa ya dok sering tidak stabil, kadang ada yang turun, ada yang naik gitu. Ya. Terus cara menanganinya sebetulnya seperti apa dok? Ya. Ya itu kondisi yang ibaratnya kondisi yang terjadi
wah udah paling banyak anunya, pertanyaannya, paling banyak keluhannya. Dok, saya kok setiap dicuci kok tekanan darahnya tinggi sekali ya. Dok, ini nah, dari secara teori yaitu salah satu penyebabnya satu overload cairan. Sehingga kita harus melihat cairan kita itu berlebihan enggak. Nah, melihatnya dengan apa? Ya orang kan mengatakan berat badan kering, berat badan kering, oh, kering kerontang. Ya, kalau kita ngomong berat badan kering itu sulit. Artinya tidak ada suatu patokan khusus yang menghitung berat badan keringmu segitu, enggak. Tapi kita melihat berat badan kering itu berat badan yang paling nyaman. Ya, nyaman itu misalnya secara klinis ya tidak sesek, ya toh, tidak bengkak, kemudian HB-nya terkendali, albuminnya terkendali dengan berat badan segitu, itu yang disebut dengan berat badan kering. Dan setiap orang ya nyun sewu ya kan berbeda-beda. Tapi kalau misalnya kita mau patokan berat badan normal, gue patokan dulu ya boleh-boleh aja. Berat badannya berapa tahu kamu? 80. Tingginya berapa? 180. Berarti 80 kurangi 100. 80 dikurangi lagi dengan 10%-nya 8,2. Ya enak-enaknya sekitar 70 misalnya loh. Itu gue patokan dulu misalnya. Sambil nanti kita lihat. Nah, karena kenaikan berat badan itu tidak boleh lebih dari 5% dari berat badannya. Berarti kalau berat badannya 70, 5%-nya berapa? 3,5. Jadi jangan sampai datang ke HD dengan berat badan 70, berat badannya misalnya kita ngomong ya pasien ini sudah 76, itu kan jadi berat badannya banyak ya. Banyak. Kenaikannya. Iya, ya toh. Padahal kita itu hanya diperbolehkan untuk memfiltrasi cairan itu kan 1 jam tidak boleh lebih dari 1 liter. Nah, ya toh. Kalau berat badannya 5 liter, 5 kilo kenaikannya berarti kan 5 liter. Mau jenengan tarik berapa itu nanti? Ya toh, 5 liter. Padahal jenengan mengkaitane cuci darahnya 3 jam. 5 dibagi 3 kan 1 koma. Kan tidak mungkin. Wah, apa-apa tarik aja Mas Sulit. Wah, yo so hipotensi nanti. Nah, bisa. Ya itu toh salah satunya itu dari overload. Sehingga betul-betul berat badan harus dikendalikan, jangan sampai tidak berlebihan gitu. Itu kalau overload caranya berarti tekanan darahnya tinggi. Nah, gitu toh. Nah, berarti kalau seperti itu HD-nya dipanjangkan, tidak hanya 5 jam, 6 jam, 7 jam atau nggone kok piye. Sudah dipeliri. Karena sudah dibikin jadwal. Nah, itu loh. Artinya betul-betul berat badan harus dikendalikan. Itu satu. Yang kedua, mungkin natrium. Nah, karena natrium atau garam itu kan membuat salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi ya, harus dikendalikan juga. Sehingga mungkin natriumnya berapa? Coba. Nah, kalau natriumnya hipertensinya tinggi, ya mungkin natriumnya propelingnya diturunkan, tarikannya atau tinggi dinaikkan, jadi biar narik natriumnya akan lebih banyak. Natrium itu garam gitu? Ya, garam. Karena kalau di mana di hemodialisa kan bisa untuk mengendalikan natriumnya itu. Bisa nanti minta tolong dokter Jadi, bisa nanti kita sepakati gitu. Nah, terus sama yang kedua ya setiap pasien hemodialisa gagal ginjal itu kan berjalannya panjang. Ya toh lama. Itu lama-lama kan pembuluh darahnya kan cenderung mengeras. Cenderung. Nah, itu sering-sering pemicu juga tekanan darahnya meningkat. Itu. Yang kedua ya apapun juga namanya alat hemodialisa itu dia akan menyaring semua molekul ya, ibaratnya ya, mungkin molekul ya, mungkin masyarakat juga awam ya tahu ya molekul ya, itu semua ditarik selama bisa ditarik. Nah, salah satunya mungkin efek dari obat-obat hipertensi itu yang sudah kita konsumsi pada saat dicuci akan ikut tercuci, sehingga efek obat itu akan berkurang, sehingga tekanan darahnya jadi cenderung meningkat. Sehingga disarankan ya mungkin mau cuci lihat tensinya agak sedikit naik dari jam ke-1 jam ke-2 coba minum obat
ambil yang lain dikendalikan. Ya itu mungkin itu ya, artinya memang kita dan hipertensi itu memang betul-betul suatu problem yang banyak yang terjadi ya. Tapi kita juga repotnya juga obat-obat yang ada di yang kita lakukan di sini kan juga tidak semuanya lengkap, kan hanya terbatas itu saja sekarang ya. Tidak ada yang obat yang betul-betul bisa mengendalikan intradialitik hipertensi, kan tidak ada. Tidak ada, itu belum. Ya, hanya kita mencoba mencari obat-obat yang terdialisisnya itu lebih lambat. Nah, itu. Mungkin itu. Mas Sulis, kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah gitu. Jadi untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya, dari sesi yang pertama tadi kan pertanyaannya terkait dari masyarakat awam gitu. Nah, mohon izin sekarang di sesi kedua ini pertanyaan-pertanyaan mereka berasal dari pasien dan pengguna jasa layanan dialisis di RS Jogja. Jadi kalau bahasanya tentang hitung-hitungan kayak tadi itu pemirsa yang ada di rumah itu kurang paham, ya mohon maaf, mohon dimaklumi gitu, karena itu bahasan yang sudah didapatkan sehari-hari di ruangan hemodialisa. Begitu Mas Sulis, kita masuk ke sesi 2. Pertanyaan dari internal pasien rumah sakit RS Jogja. Ada pertanyaan, Dok, menika pasien hemodialisa juga sering mengalami gangguan gatal-gatal pada seluruh tubuh. Jangan tadi sudah menyinggung pruritus ngeten gitu. Menika ada sebab dan cara menanggulanginya bagaimana gitu? Wah, itu juga pertanyaan atau keluhan yang klasik. Kembali lagi kita lihat lagi bahwa hemodialisa itu dia mencuci uremik yang di tubuh harapannya gitu toh. Tapi dia kan bisanya hanya mengambil uremik yang di pembuluh darah. Padahal ada uremik yang tertimbun di organ-organ tubuh yang lain. Nah, salah satunya kalau dia menimbun di kulit. Nah, itu. Sehingga kalau dia menimbun di kulit itu sulit diambil karena hemodialisa hanya bisa menyaring yang uremik yang di pembuluh darah. Gitu, pembuluh darah masuk, tarik. Tapi kan sudah ada timbunan uremik yang di kulit. Itu yang sulit. Itu. Dan itu membuat pasien-pasien hemodialisa saya tidak maido istilahnya, bahwa gatal itu memang musuh yang paling tidak nyaman. Dah itu digulei ora ketok ya toh, digaruk dadi lecet. Nah itu ya itu. Dan yang saya sampai saat ini memang obat yang khusus memang belum ditemukan, baru banyak penelitian ya. Tapi ada orang yang mengatakan kalau yang penting jangan digaruk, karena digaruk apalagi kalau punya diabetes nanti menjadi problem luka. Nah itu. Nah kalau enggak ya piye Dok? Yo kalau jenengan punya kompres ya dikompres panas anget gitu. Itu sama ada krim ya monggo silakan, kalau memang jenengan cocok yang ini silakan ini. Nah, ini pas kebetulan Mas Jindar, Mas Sulis. Minggu-minggu nanti, minggu-minggu yang akan datang ada suatu penelitian yang akan diadakan di Rumah Sakit Jogja ini, di unit HD ini tentang pruritus. Nah, kalau teman-teman hemodialisa Kompen Krosa ini mau derek penelitian, itu akan mungkin menjadi sesuatu yang baik. Artinya nanti penelitian itu tentang pemberian lotion ya untuk gatal. Nah, saya memperbolehkan penelitian di sini karena obatnya itu hanya topikal, bukan diminum. Nah, itu yang penting. Kalau diminum pasti saya harus bertanya lebih dalam lagi dengan yang penelitian. Tapi kalau topikal itu hanya di sini, dia tidak akan masuk ke tubuh. Artinya tubuh itu membuat reaksi di tubuh yang resikonya apa gitu, enggak. Tapi hanya topikal saja yang sekitar itu. Sehingga kalau kerja monggo, nanti kalau ada penelitian yang mungkin minggu-minggu ini ada, silahkan teman-teman hemodialisa ikut. Nah, siapa tahu
lotion yang akan diberikan oleh peneliti ini akan bisa membantu. Nah, gitu toh. Artinya kita bisa dapat ilmu tentang obat yang baru, tapi juga punya manfaat untuk diri kita sendiri. Nah, itu Mas Jindar. Bener Mas Sulis, hibah berhadiah gitu. Kalau dijeng kita ikut itu dapat hadiah lotion untuk pengurang rasa Gatal. Jadi dalam penelitian. Kalau syaratnya ikut penelitian itu ya. Iyalah, karena itu semua kan namanya penelitian itu dilakukan dengan metode. Ya toh, metode yang sudah diakui kebenarannya. Jadi kita pasti kayak yakin bahwa ini baik adanya. Ya toh, ada tujuan yang baik. Nah, dan saya yakinkan lagi obat ini tidak diminum. Nah, itu hanya yang penting di situ. Hanya dioles, artinya aman untuk fungsi ginjalnya. Berminat nggih Bapak Ibu nggih mengikuti penelitian besok? Sip, luar biasa menika. Lanjut Mas Sulis, masih ini, banyak pertanyaan yang titipan pertanyaan itu luar biasa ini. Jadi hanya titipan motor Mas Sulis. Iya, betul sekali. Jadi kita berusaha menyampaikan untuk pertanyaan-pertanyaan seputar keluhan-keluhan dari pasien hemodialisa agar bisa terpecahkan masalahnya di tempat ini juga. Jadi hibah berhadiah ya itu tadi saya katakan. Nah, ini sekaligus saya informasikan Bapak Ibu bahwa di HD RS Jogja ini sebetulnya kita punya ada Instagram loh Bapak Ibu. Jadi Instagram yang bisa Bapak Ibu ikuti. Dan kemarin saya sempat melihat Mas, itu isinya luar biasa bagus, edukasinya banyak. Jadi kalau Ibu ikut Instagram itu insya Allah banyak edukasi di situ, mulai dari makanan pantangan, makanan yang banyak mengandung kalium itu seperti apa aja. Nah kemarin yang kalau nggak salah diadminin oleh Mbak Ika sama Dokter Tias kalau nggak salah. Ya, monggo ibu-ibu nanti bisa gabung di Instagramnya Dialisis RS Jogja. Kalau misalkan bingung cara follow-nya, nanti bisa tanya Mbak Wahyu atau Mas Panji. Itu ya Bu, Ibu, Bapak-bapak, itu benar-benar saya lihat pas lihat awal itu, bagus ini kontennya, ini konten yang benar-benar edukatif banget, edukatif. Ya. Nah, untuk ini ada pertanyaan selanjutnya Dok, untuk ini menarik sekali nih. Karena sekarang ini banyak sekali yang pasien itu sering transfusi Dok. Jadi ini kaitannya dengan penurunan kadar Hb dari pasien dialisis itu. Jadi sebetulnya penyebab utamanya itu seperti apa sih Dok? Terus penanganannya kalau bisa selain transfusi itu ada nggak Dok? Oh ya, nanti mungkin Mbak Edi bisa sedikit nambah secara perawatannya ya. Yang jelas ginjal itu punya tugas yang diberikan dari sana. Tugasnya satu, dia menyaring sesuatu yang tidak baik, dibuang. Ya, jadi kotoran-kotoran itu dibuang. Itu satu. Yang kedua, dia punya tugas membuat sel darah merah yang disebut dengan eritropoiesis. Nah, itu. Nah, sehingga kalau ginjalnya itu terganggu, artinya fungsi penyaringannya terganggu sehingga terjadi uremiknya meningkat. Yang kedua, kalau terganggu ginjalnya pasti faktor untuk pembentukan sel darah merahnya, pabriknya juga terganggu. Padahal Hb kita, sel darah merah kita itu ada umurnya. Umurnya itu hanya 120 hari. Setelah 120 hari dianggap kadaluarsa dirusak oleh tubuh kita sendiri. Ya toh, oleh limpa kita. Itu dirusak. Tapi tubuh akan membangun lagi, memproduksi sel darah merah oleh ginjal ditambah dengan sumsum tulang. Nah, jadi pabrik di tubuh itu ada dua, ginjal dan sumsum tulang yang paling dominan. Tapi sehingga kalau orang normal, orang yang masih sehat itu penghancurannya sama pembentukannya seimbang. Yang dihancurkan 3 liter, yang diproduksi ya 3 liter. Sehingga Mas Jindar, Mas Sulis tidak jarang terjadi suatu Hb-nya turun. Tapi kalau orang gagal ginjal tetap dikeluarkan, dirusak 3 liter, tapi yang produksi memang satu pabrik. Sumsum tulang, ginjalnya sudah berkurang.
Artinya mungkin produksinya tidak sampai 3 liter. Nah, misalnya itu anunya, analisanya kan gitu. Jadi pola berpikirnya gitu. Sehingga apapun juga orang gagal ginjal itu akan cenderung anemia. Nah, itu. Nanti pemberat ada banyak. Apa ada infeksinya apa tidak? Ya toh? Apa ada kayak penggunaan hemodialisa, apapun juga kita pakai hemodialisa ini, darah yang dikeluarkan ke tubuh masuk di alat itu tidak akan yang dimasukkan ke alat 1 liter kembalinya kan 1 liter, ya enggak lah, pasti ada sisa yang tersimpan di situ, mungkin berapa cc. Nah, tapi itu dijalankan setiap seminggu 2 kali. Kalau sekali cuci itu yang hilang di alat itu misalnya 100 cc atau 50 cc, artinya seminggu 100 cc. 100 cc kalau 4 minggu sudah berapa? 400 cc. 400 cc itu sama saja dengan 1 kantong darah. Nah, sehingga apapun juga harus kita waspada, sehingga harus kita berusaha memberikan nutrisi yang baik untuk memacu sel darah merah gitu. Itu salah satunya itu anunya, konsepnya itu dulu. Nah, sekarang ini tinggal banyak penyebabnya, mungkin tidak hanya karena itu, bisa saja mungkin karena kekurangan zat besi. Nah, sehingga disarankan pemeriksaan besinya dulu. Nah, atau dia punya penyakit yang lain, misalnya hemodialisa tapi dia kanker darah. Nah, juga pasti cenderung bisa membuat turun. Atau dia memang kekurangan asam folat atau B12, ya bisa turun. Nah, gitu. Sehingga tinggal kita harus melacaknya satu persatu gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa HB disarankan harus selalu kalau bisa di atas minimal 9 ya, 9 atau 10 itu. Tapi kalau sudah di bawah 7 ya pasti diberi modalitas transfusi. Ya toh? Kalau di atas 8 9 ngejarnya makanya dengan pemberian eritropoietin ya. Tapi dengan catatan semua kadar besinya juga baik. Kalau kadar besinya belum baik, harus diperbaiki dulu kadar besinya. Baru main dengan eritropoietin. Ya, mungkin Mbak Eti mana Mbak? Iya. Pakai selama ini transfusinya banyak? Ya, ada beberapa pasien yang sering menjalankan transfusi dokter. Ya. Memang itu harus didukung dengan dialisis yang optimal ya dok ya, adekuasinya ya dok. Sama kadang ada penyakit infeksi juga ya dok, mungkin yang walaupun ditambah berapapun akan sulit ya dok untuk naik HB-nya. Jadi nutrisi itu penting. Jadi asupan protein memang harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Apapun yang kalau bisa yang hewani gitu. Ya memang pemberian misalnya kita modalitaskan transfusi, apakah betul genjot saja dengan transfusi? Oh hati-hati, transfusi juga tidak baik. Nah, satu transfusi akan membuat penimbunan besi. Ya toh. Yang kedua, lama-lama tubuh itu kan menolak. Ya toh, tubuh kita itu kan punya defense mekanisme sendiri juga. Kalau dengan dikasih transfusi lama-lama itu nanti tubuh itu menolak itu. Nah itu jadi yang harus diperhatikan itu juga. Jadi transfusi di hemodialisa itu betul-betul tidak boleh berlebihan. Disarankan kalau memang 7 naikkan dulu, setelah itu pertahankan, dibantu dengan misalnya tidak ada gangguan dengan kadar besi, berilah dengan eritropoietin karena untuk memicu sel darah itu bisa terbentuk. Nah gitu. Sama faktor-faktor misalnya ada infeksi, ada ini harus dikendalikan. Berarti memang ini ya Mas, untuk penanganan atau penyebab terjadinya anemia sendiri ternyata memang kompleks sebetulnya. Kompleks, mulai dari asal usulnya tadi kenapa seperti itu, terus banyaklah faktor yang memang harus kita perhatikan tentang anemia ini Bapak Ibu. Oke, monggo Mas Indar, monggo. Bapak Ibu yang kami hormati, saat menika tiba di giliran sesi ketiga tanya jawab langsung dari Bapak Ibu yang hadir. Mungkin masih banyak unek-unek atau yang belum dipahami ya Bapak Ibu. Menika ada narasumber kita yang luar biasa
Monggo, ada kesempatan luar biasa kita gunakan dari Bapak Ibu. Monggo Pak Edi. Nggih, nggih. Mau tanya ke Dokter Nuk ya, untuk CAPD pemasangan itu untuk nanti pipisnya bisa normal kembali atau tetap seperti kalau kita dialisis seperti yang saya lakukan seperti biasa itu. Ini kemauan. Ya itu tergantung dari awalnya dulu. Awalnya, sehingga disarankan pasien-pasien CAPD itu kalau masih bisa kencing, nah itu lebih bagus ya, karena dengan itu kan tetap seperti alamiah, nah gitu. Tapi kalau yang sudah nyun sewu ya, modalnya kencingnya sudah berkurang, ya itu sulit untuk mengatakan pasti bisa atau tidak ya. Tapi harapannya sih sering kemarin pada waktu kita ada talkshow seperti ini, ada kayak sharing pengalaman pasiennya itu awalnya kan kurus kering betul tuh, tapi dengan dia CAPD dia dengan bisa membuat badannya itu lebih baik. Nah itu. Tapi itu juga tergantung responnya ya, artinya bukan jaminan enggak, tapi dengan teori-teori itu mengatakan bahwa CAPD itu kan dicuci seperti alamiah, nah gitu loh. Seperti kita punya ginjal yang baru, tapi ginjalnya dibikin di ruang perut, nah gitu. Tapi nanti ada faktor-faktor yang tidak memperbolehkan banyak. Misalnya jenengan dulu pernah habis operasi perut, wah itu ya jangan, karena pasti ruangan itu sudah tidak sempurna lagi, lebih baik jangan, misalnya gitu. Mungkin itu ya. Semakin penasaran Mas gitu. Ya, ada penanya lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Selamat pagi Dr. Nugroho dan Bapak Ibu yang sebagai narasumber juga. Saya akan tanya Dok. Suami saya Pak Danang, mungkin dokter sudah sangat-sangat hafal karena kemarin juga kena COVID ya Dok ya. 14 hari kita di Ardowes, udah ndak karu-karuan. Alhamdulillah Allah masih memberi ya Dok ya. Dan saya juga dimasukkan ke ruang COVID juga. Alhamdulillah saya alhamdulillah sehat terus, negatif terus. Jadi saya merasa bangga sekali sampai saat ini suami saya bisa baik ya. Yang saya tanyakan gini Dok, udah hampir 1 tahun, kebetulan ulang tahun juga hari ini. Suami saya pertama kali hadir di Ardowes, yang menangani adalah Mbak Vero sama Mas siapa yang satunya itu ya. Ulang tahun ya Dok ya. Sudah cuci darah belum sadar, dia masih terambing-ambing gitu. Selama 1 tahun alhamdulillah suami saya berjalan dengan baik, karena saya juga nurut aturan dari Dr. Nugroho, setiap bulan kita kontrol, dan saya setiap datang ke sini saya bisa komunikasi, sharing dan tanya-tanya kepada Dokter Jati dan Dokter Tias, makanan apa kok suami saya kemarin seperti ini dan sebagainya. 3 hari yang lalu itu suami saya ceguken Dok, dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Saya panik ya, kemudian saya nyun sewu Dokter Jati. Tengah malam saya telepon Dokter Jati, kemudian diberi obat yang nggak pakai resep, harusnya pakai resep itu katanya Dokter Jati. Alhamdulillah saya jam 10 malam cari obat, minum 1 kali, alhamdulillah sudah hilang. Dan kemarin itu terjadi juga, suami saya pulang dari HD, rumah saya Sewon sampai Pasar Telo itu muntah Dok, muntah banyak sekali. Kemudian sama ambulan dibawa ke IGD. Di IGD dicek semua gulanya dan sebagainya itu bagus, cuman tesnya agak tinggi. Tunggu 15 menit Bu, nanti kalau 15 menit sudah turun mungkin Ibu boleh pulang, kata dokter.
Baru pertama kali apa berapa kali? Pertama kali atau sudah beberapa kali muntah seperti ini Bu selama HD? Saya bilang sama dokter di IGD 2 kali. Yang pertama di rumah pulang HD muntah. Tetapi karena anak saya mungkin ya sering kalau kontrol itu sering tanya-tanya dan dibawa sama dokter Nugroho, diberi obat muntah, obat pusing, dan obat nyeri. Setelah suami saya muntah-muntah banyak sekali itu, saya minumi air hangat. Kemudian saya kasih obat muntah dari dokter Nugroho. Alhamdulillah dok, udah maksudnya menggenggeng seketika itu juga. Jadi sudah prosesnya cepat sekali. Ya setelah muntah kan mesti lemas dok. Nah itu. Jadi terima kasih sekali dokter Nugroho memberi obat yang tidak harus diminum setiap hari, tetapi untuk jaga-jaga. Ternyata itu penting sekali dok. Kalau suami saya pusing, memang kadang-kadang tidak mungkin saya belikan ultraflu. Ya dok, saya karena takut ya, karena kondisi suami saya HD. Obat apa yang harus saya berikan pada waktu pusing? Gitu. Terus saya berikan obat pusing, sudah dibawain dokter Nugroho obat pusing, alhamdulillah. Dan pernah memang katanya itu pengaruh HD apa gimana dok, saya enggak tahu. Tengah malam juga menggigil dok, tapi di tensi gulanya bagus, tensinya juga bagus, suhunya juga bagus. Nyon saya telepon dokter Jati juga, ditunggu aja sebentar katanya dokter Jati, dikasih air hangat di ketiaknya gitu. Alhamdulillah dok juga selesai, enggak sampai ke saya bawa ke IGD karena saya sudah telepon ambulan juga karena panik sudah sedih gini kan kok enggak turun-turun, kok masih menggigil terus. Lama dok itu, jadi saya saya kasihkan ke anak-anak saya, sudah diselimuti, alhamdulillah dok. Terima kasih sebelumnya pada dokter Nugroho, dan saya sangat yang tidak senang ya dok kalau HD gini, tapi saya ruangannya, situasinya sangat-sangat senang dok, karena perawatnya begitu ramah, begitu senang, kondisi ruangannya bersih sekali. Dokter Jati sama dokter Tias sangat kalau kita minta pertimbangan atau minta apa yang harus dimakan suami saya itu dia menjelaskan. Suster-susternya juga seperti itu. Iki kok mundake kok 2 kilo ya Mbak, gimana? Mesti dia ndak dengan baik. Terima kasih kepada dokter dan suster-suster, perawat-perawat di sini sangat-sangat membahagiakan, karena bagaimanapun orang sakit itu harus lingkungan yang betul-betul mendukung dok. Ternyata seperti itu. Waktu dokter suami saya pulang dari sana masih gini Bu, dok enggak di Bangsal aja, enggak pulang aja biar ketemu anak cucu. Sebetulnya bagus sekali Bu, sampai rumah dia agak daya ingatnya sudah membaik. Terima kasih dokter, Bapak Ibu yang telah memberi petuah-petuah atau pengalaman-pengalaman pada saya, dan saya akan terapkan pada suami saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya terima kasih ya Bu Danang. Ya memang itu tujuan kami di Rumah Sakit Jogja dalam melayani teman-teman yang kebetulan diberi nikmat dari Gusti Allah untuk harus menerima gagal ginjal. Dan kami juga mempunyai kelompok yang tadi saya sebut dengan Kompen Krosa. Kebetulan yang membandingkan mengetuai itu di belakang jenengan. Nah, beliau Pak Sarmanto. Pak Sarmanto itu yang awalnya kita membuat kelompok komunitas, tapi kebetulan di tahun 2020 sampai 2023 masih COVID, akhirnya Kompen Krosa agak tidur karena tidak boleh kumpul-kumpul, sehingga kami harapkan setelah nanti ini COVID dinyatakan sudah tidak problem, saya berharap nanti Kompen Krosa ini akan hidup kembali. Ngerti ya Pak Sarmanto ya?
Ya, itu tadi sudah saya ingatkan. Kita nanti kumpul lagi untuk bersilaturahmi dan hibah manfaat. Hibah untuk ilmu. Nah, untuk saling berdiskusi. Ya, karena saya yakin pasien-pasien teman-teman hemodialisa itu sebetulnya lebih pintar dari kita. Karena teman-teman hemodialisa itu yang menjalankan dan mencari suatu pengalaman hidupnya. Itu banyak nanti, banyak itu. Jadi, mungkin itu ya Bu Danang ya. Saya berharap semuanya jadi baik, semuanya terkendali, jalankan hemodialisa dengan rutin dan teratur. Insya Allah pasti kualitas hidup akan meningkat. Nah, ngeten Mas. Nggih, sebagai informasi nggih Bapak Ibu, Kompan Krosa menika berdiri tahun 2016. Jadi rentang 2016 sampai 2020 itu banyak kegiatan ya Dok. Ya. Ada seminar, ada syawalan rutin gitu nggih. Dan kita sharing ilmu begitu nggih. Nah, ketika Covid menika belum ada pertemuan lagi dan alhamdulillah pagi ini kita sudah memulainya kembali gitu. Ya, ini salah satunya. Harapannya ke depan makin banyak lagi kegiatan yang bisa kita selenggarakan bersama, ngerti nggih Bapak Ibu nggih? Yes, Bapak Ibu, mungkin masih ada satu atau dua pertanyaan lagi, Mas Ulis? Satu pertanyaan dulu. Satu pertanyaan dulu nggih. Sudah memang tadi kita kontrak awal 1 jam Mas, jadi kayaknya ini 1 jam sudah agak lebih. Sudah agak lebih nggih. Satu pertanyaan penutup, monggo. Ya, menika Pak Agung. Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung, hadir di sini hari Senin Kamis ya. Saya gini Dok atau yang lain lah semuanya. Saya kan hadir itu sudah 6 tahun lebih. Dulu sekitar 4 tahun hadir di Happy Land. Terus 1 tahun lebih ini baru hadir di RSUD sini. Dulu selama di Happy Land itu ya biasa-biasa saja gitu, tapi begitu semenjak di sini itu setiap hadir begitu dapat 3 atau 4 jam itu pasti gatel-gatel luar biasa gitu loh. Nah, setiap hadir berarti saya harus disuntik di pen ya namanya ya, supaya berkurang gatelnya. Nah, yang pengen saya tanyakan, apakah itu common atau kasus tertentu aja atau hal yang biasa? Terus yang kedua, kalau setiap hari tergantung di pen itu, apakah jangka panjang itu nggak apa-apa atau nanti ada efeknya seperti apa gitu? Soalnya kalau adik saya di sini pasti harus disuntik di pen gitu. Itu aja yang pengen saya tanyakan, Dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bahwa uremik atau pruritus itu tadi itu memang suatu problem yang klasik itu. Dan kembali lagi bahwa itu ada suatu timbunan tadi itu. Nah, banyak faktor yang lain. Apakah ada faktor alergi? Nah, misalnya. Mungkin ya saya tidak mengatakan yang mana tapi harus kita lacak itu. Kalau kita melihat setiap hadi kok gatel, pertanyaannya di sana alatnya sama enggak? Ya, artinya kalau alat mesinnya enggak masalah, hollow fibernya, misalnya dialisatnya. Apakah malah dengan reuse atau dengan sini kan single use? Apakah mungkin karena di sana reuse malah itu kan sulit itu mencarinya itu. Tapi yang prinsipnya coba nanti ada penelitian mungkin derek itu coba dengan itu bisa membantu. Karena memang pruritus itu sulit. Yang jelas demand. Setiap hadir. Ya kalau bisa sih semua obat kan punya efek samping. Kalau bisa ya jangan gitu. Sehingga nanti coba dipakai lotion itu aja. Karena dengan lotion itu kan hanya topikal gitu loh. Gitu. Nah, coba. Ya.
Oke, terima kasih Bapak Ibu karena berhubung waktu juga yang memisahkan kita semua. Kita tadi kontrak 1 jam, ternyata kita sudah 1 jam lebih, tidak terasa karena kalau kita ngobrol seperti ini emang akan terasa enak dan nyaman sekali sebetulnya. Dan untuk pesan-pesannya yang jelas untuk satu, monggo Mas bareng biar kompak gitu Mas. Biar kompak nggih. Pesan-pesan dari kami tetap semangat. Cuci darah bukanlah akhir dari segalanya, tetapi mari jadikan ikhtiar untuk menggapai kualitas hidup yang lebih baik. Semangat, semangat. Ya, semangat untuk Kompen Rosa. Salam sehat, salam Kompen Rosa. Oke, di akhir penutup ya. Jadi sehat menika nganu Bu, ada artinya mboten namung salam sehat. Sehat itu ada artinya, S-nya itu kenapa Bu? Seimbangkan gizi gitu Bu, jadi gizinya seimbang. Terus yang kedua E-nya enyahkan rokok, ahli hisab menika gitu. Terus yang ketiga hanya hindari stres. Jadi jenengan ampun stres itu bisa mempengaruhi psikis, terus kesehatan bisa terganggu. Terus A-nya awasi tekanan darah. Jadi tekanan darah itu selalu diawasi. Dan T yang terakhir adalah teratur berolahraga. Begitu nggih. Dari kami kalau banyak kurang gitu, kalau ada lebihnya menika dari Tuhan, kalau ada kurangnya menika dari setan gitu. Dan kita adalah korban. Tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.